Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang analisis perusahaan PT Matahari Department Store. Yang pertama adalah sejarah PT Matahari. PT Matahari didirikan pada tanggal 24 Oktober 1958 di Pasar Baru, Jakarta, dan didirikan oleh Bapak bernama Hari Darmawan. Hari Darmawan ini mulanya membuka toko baju anak-anak yang bernama Mickey Mouse sebelum menjadi namanya Matahari. Dulunya adalah Mickey Mouse, lalu diubah menjadi Matahari. Bapak Hari ditanya kenapa menamai perusahaannya Matahari, karena sebelumnya Bapak Hari sebelum mengambil alih perusahaan sebelumnya namanya adalah Dezon. Dezon sama saja dengan Matahari. Jadi kata Bapak Hari hanya mengubah sedikit saja, tapi maknanya tetap sama. Dan Matahari sekarang mempunyai 155 gerai di Indonesia dan tersebar sampai 82 kota di seluruh Indonesia. Dan Matahari termasuk perusahaan retail terbesar di Indonesia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang strategi pemasaran di PT Matahari. Yang pertama ada lokasi. Lokasi Matahari ada di mall, karena pusat pembelanjaan terbesar dan sangat ramai adalah di mall. Jadi strategi pemasarannya yang pertama adalah mall. Yang kedua ada harga. Jadi perusahaan Matahari membandrol harga agar semua kalangan bisa membandrol harga murah agar semua kalangan bisa membeli produk di Matahari. Yang ketiga ada promosi. Promosi digunakan untuk menarik konsumen. Jadi perusahaan Matahari mengadakan promosi di bulan-bulan besar seperti bulan Ramadan, bulan Natal. Meskipun tidak hari besar, perusahaan Matahari juga memberikan promosi, namun tidak sebanyak pada bulan besar. Selain strategi pemasaran, lokasi, harga, dan diskon, PT Matahari juga menggunakan media sosial sebagai strategi pemasaran, direct email, terus brosur. Selanjutnya, konsep REA pada PT Matahari Department Store terbuka. PT Matahari Department Store terbuka memilih sistem REA untuk memodelkan transaksi bisnisnya. Metode REA sendiri yaitu Resource Event Agent yang memfokuskan pada 3 elemen. Yang pertama, resources atau sumber daya, aset yang dimiliki atau dikendalikan oleh perusahaan seperti uang tunai, pembelian barang, properti, dan peralatan. Kemudian yang kedua ada event atau peristiwa, aktivitas bisnis yang mengubah keadaan sumber daya seperti pembelian, penjualan, penerimaan pembayaran, dan pengiriman barang. Kemudian yang ketiga ada agents atau agen
individu atau organisasi yang terlibat dalam suatu peristiwa seperti pemasok, pelanggan, dan karyawan. Selanjutnya, penerapan sistem REA pada PT Matahari Departemen Stok Terbuka. Yang pertama diawali dengan master barang, diambil dari gudang PT Matahari Departemen Stok Terbuka yang terdiri dari uang, barang, hingga piutang. Berlanjut dengan aktivitas bisnis yang mengubah keadaan sumber daya seperti pembelian, dan berlanjut kepada pemasok. Pemasok sama halnya dengan karyawan karena individu atau organisasi yang terlibat dalam suatu peristiwa. Dari pembelian berlanjut ke pengeluaran kas, sama seperti event karena aktivitas bisnis yang mengubah keadaan sumber daya. Dari pengeluaran kas menjadi kas masuk ke dalam resource atau sumber daya karena aset yang dimiliki atau dikendalikan oleh suatu perusahaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari PT Matahari ini jaringan retail yang luas, yaitu memiliki lebih dari 155 gerai di seluruh Indonesia, mencakup beberapa kota dan daerah, meningkatkan penetrasi pasar dan hubungan personal dengan konsumen. Yang kedua yaitu pengalaman yang panjang, lebih dari 60 tahun di industri retail, memberikan pemahaman mendalam tentang pasar lokal, membantu efisiensi operasi, dan serta mengembangkan strategi pemasaran yang efektif. Yang ketiga, brand awareness yang tinggi, merek yang dikenal luas dengan kepercayaan konsumen, didorong oleh kampanye pemasaran dan promosi yang besar, memberikan keunggulan kompetitif, produk atau kerjasama dengan brand internasional. Selanjutnya, kekurangannya sendiri, PT Matahari ini sangat ketergantungan pada penjualan offline. Jadi PT Matahari ini sangat bergantung pada gerai fisik untuk penjualannya, yang membuatnya rentan terhadap gangguan seperti pandemi, tertinggal dalam digitalisasi dan pemanfaatan kanal online, sementara pesaingnya lebih agresif dalam e-commerce dan teknologi. Yang kedua, perubahan secara konsumen, perubahan cepat dalam selera konsumen terutama di bidang fashion menantang PT Matahari untuk terus memperbarui produk agar tetap relevan. Untuk kesimpulan sendiri, posisi kuat ini PT Matahari memiliki jaringan gerai luas, brand terkenal, dan pengalaman yang panjang. Untuk tantangannya sendiri, perusahaan menghadapi tantangan dalam beradaptasi dengan tren belanja digital dan persaingan ketat. Untuk strategi yang kompetitif, untuk tetap kompetitif, Matahari perlu memperkuat platform online, berinovasi dalam produk, dan menjalin kolaborasi dengan brand internasional serta perusahaan teknologi. Yang keempat, peluang pertumbuhannya, dengan strategi yang tepat, Matahari memiliki peluang untuk tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan di pasar yang dinamis. Sekian video dari kelompok PT Matahari ini. Jika ada salah dan kekurangannya, kami mohon maaf. Terima kasih.